Jelas? Nah, yang kecil yang besar. Ayo. Mic-nya maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqa wa zahaqal batil wal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan wa'mur akhlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizq nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabiun wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghdun wa man kana yaumuhu sarram min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqal azim wa sadaqar rasul karim. Bapak Camat atau yang mewakili Kecamatan Sungai Selut yang kita hormati, biasanya Ibu Camatnya hadir. Kalau tidak hadir, ya anggap saja hadir. Ketua BKMT Kecamatan Sungai Selut beserta pengurus biasanya pakai seragam BKMT. Hari ini karena kemarin dicuci, sudah pengajian pertama, jadi belum kering, jadi belum dipakai. Lurah Kelurahan Tanjung Agung yang kita hormati Bapak Imam Khatib Bilal Arif Masjid Al-Azhar, yang kita hormati ketua-ketua permata, ketua-ketua majelis taklim, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu memposisikan diri sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau cuacanya panas, nikmati panasnya itu. Tidak usah kita kalau kepanas. Karena itu tidak akan merubah keadaan, malah bikin kita makin resah. Gitu. Kalau ini musim hujan, cacam. Tidak pacak jemur pakaian lagi. Jangan jemur di luar, jemur di dalam. Supaya apa? Tuhan nyuruh kita bersyukur nih, supaya hati kita lapang, pikiran kita tenang. Nah, kalau hati lapang, pikiran tenang, apa baik jadi enak. Hidup ini lebih baik enak makan daripada makan enak. Makan enak tuh gulai rusuk, gulai daging kerbau, gulai ikan pelus, itu makan enak. Tapi kalau kondisi kita tidak memungkinkan, tidak bisa. Yang nikmat tuh enak makan. Walaupun cuma sambal tahiyat, Ibu tahu sambal tahiyat? Tempoyak mentah campur cabai. Itu sambal tahiyat. 3 kali kita nambut tuh tandanya
enak makan. Beruntung kita tidak jadi orang kaya, Bu. Kalau orang kaya, orang sini kaya galu. Ngapo? Rupanya makin kaya, makin saro makan. Ngapo? Aku nengok orang kaya makan pakai lidi. Lemak kita pesak nah. Sebesar makan katna. Itu. Orang kesegoran kayu makan. Aku nengoknya tidak kenyang. Lagi makan itu. Itu. Untung kita jadi orang-orang biasa, Bu. Saya pernah jadi pejabat. Waktu di hotel berbintang, awak kan belum pernah. Jadi disajikan makanan tuh, katanya judulnya makan malam. Keluar buah yang sudah diiris-iris kan. Awak ngapa buahnya keluar duluan? Diciciplah sebuah. Tidak 5 menit orang tarik. Nih, ngapa diambil? Keluar kue. Nih, kebilo makan nasi. Makan kue. Keluar lagi makanan yang lain. Baru nak dimakan, orang tarik. Terakhir keluar nasi. Tadi kunah. Model itu pejabat gerot-gerot makan. Kita tidak naik kaki semua. Jadi bersyukur kita dengan keadaan yang ada. Saya sibuk ceramah, ibu-ibu sibuk selfie. Tidak apa-apa. Enggak maksud saya kan. Itu urusan ibu-ibu. Silakan. Tidak ngaruh. Kita jangan merusak kesenangan orang. Ada orang batu ngambil rambutan, jangan dicegah. Awak batu, biarlah. Kan bukan kita yang batu, dia yang batu, biarlah. Tahu-tahu sambil pengajian tenang. Jangan ditegur gitu. Ngapa? Mungkin sedang tidak sadar. Itu merusak kenikmatan orang. Pas baliklah dia teringat, kenapa ada buah ini? Dikasihnya satu seorang di mobil, kan gagal gitu. Kita bayang seuzon gitu ya. Jadi hidup bersyukur tuh enak, Bu. Yang susah tuh macam mana cara bersyukurnya sendiri tidak tahu, susah gitu. Salah satu orang yang tidak bersyukur tuh galak pusing dengan urusan orang lain. Ada misalnya ketua permata bikin rumah, kamarnya sebesar masjid. Misalnya, nah kita pusing, untuk apa kamar sebesar itu? Lah untuknya lah. Terserah dia nak apa, tanya nak main badminton di dalam kamarnya. Itu urusan dia. Aku kenanggung jalankannya rumah susah itu. Kini kan ada sepeda Cino tuh. Tidak pakai berbunyi dari dapur. Assalamualaikum. Itu salah. Di mana kita? Di belakang. Aku berjalan jauh ke Solo sampai ke Dendam situ. Dapurnya misalnya kan itu. Nah itu. Ini rasa. Ada orang rumah sempit yang ngomong, ya macam mana bernapas rumah sempit? Tidak baca bernapas mati. Jadi orang itu tidak bisa bersyukur. Kalau ketemu orang model ini, cukup dalam hati ngece. Ngaku orang model itu tuh pertama, kalau tidak busuk hati, orangnya itu iri hati. Nah itu, tidak usah kita ngurus, kita urus urusan kita. Ini belum ceramah, bukan masalah bersyukur. Jadi banyak-banyak bersyukur, bab banyak Bu. Kita nanya lah berapa cucu? Katanya anak yang tua baru SMP.
Masuk kata itu. Ngapo? Mukanya cak umur 60-an. Ngapo? Pusing terus, mengkerut terus, tidak senyum. Itulah agak tua sebelum waktunya. Kita kece, ayo nih kebilo pensiun yuk, kebilo pensiun. Emang pecah 2 kali pensiun. Lah ayo lah pensiun. Ya, lah 5 tahun puluh. Hah? Umur berapa ayo? 6 P. Pensiun 58. 6 P kata kita umur gini. Iya, ngapa seperti 46? Ngaku you enjoy terus, bahagia. Jadi kalau enggak fresh, segar, itu bawa hidup ini bahagia saja. Ya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 malaikat kata Rasulullah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kata Nabi, kata Jibril, ini hadis, siapa yang bersalawat 10 kali sehari, maka aku yang akan menuntunnya di akhirat. Bersalawat 10 kali sehari, Jibril mapak kita. Kata Mikail, siapa yang bersalawat 10 kali, aku nyuknya minum dari telaga haud, telaga Rasulullah. Kata Israfil, siapa yang bersalawat 10 kali sehari, aku sujud kepada Allah, minta ampunan atas orang itu, tidak akan kutegakkan kepalaku sebelum Allah ampuni. Kata Israel, siapa yang berselawat 10 kali sehari, maka aku akan cabut nyawanya seperti mati syahid. Jadilah sekedar 10 kali berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Tambahkan 9 kali. Jelas sekali. Itu berselawat. Jadi hidup ini sungguh indah kalau kita memahami keindahan-keindahan itu. Nah, karena kita tidak paham, membuat kita kadang-kadang sempit hati, sempit pikiran, sempit dada. Belum ceramah. Ibu-ibu yang saya hormati. Ada hadis, mangkana yaumuhu khairam min amsihi bahwa robihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbun. Hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu sarram min amsihi bahwa maun. Hari ini lebih buruk dari kemarin, itu orang yang celaka. Jadi besok hari Sabtu pengajian lagi kita Pak Ustaz. Ngapo? Acak hari Jumat pengajian. Tidak pengajian rugi kita. Termasuk orang yang tidak beruntung. Bukan cak itu maksudnya. Maksudnya 2025 ini mesti lebih baik dari 2024. Kita pacak melewati 2024, 12 bulan, 48 minggu, 365 hari. Di dalamnya ada air mata, di dalamnya ada tawa. Bukan singkat itu. Terhadap yang dosa-dosa, astagfirullah. Atas nikmat, alhamdulillah. Akankah 2025 ini selalu bahagia? Wallahu a'lam bishawab. Akankah kita tercapai angan-angan cita-cita? Aku nak berangkat haji tahun ini. Tahu-tahu baru daftar.
35 tahun lagi. Kata orang, kalau baru tahun ini daftar, nunggu 3 leme. Ya, roman tuh boleh. Ya lame, uang dulu deh. Uang dulu deh, coba roman tuh. Badu daftar belakang. Itu uang dulu. Gitu. Jadi roman mana yang buka? Umroh baik serta dengan uji adalah promosi umroh bareng UJH sambil itulah ceramah. Kebile Pak Ustaz 17 Februari tidak akan terkejar lagi. Kita ambil yang April. Belum ceramah. Nah maka 2025 coba diingat-ingat 2024 lah lengkap belum sholat. 2025 jangan lagi bolong-bolong. Yo. 2024 Pak Ustaz, seingat aku kalau aku tidak pernah tidak sholat. Kalau halangan itulah tidak sholat. Alhamdulillah. Sholat sunat muakkad kalau itu belum. Nah 2025 ditambah sholat sunat muakkad itu namanya lebih baik daripada hari kemarin. Itu tahun kemarin aku belum ikut pengajian. Ngapa? Tidak ada seragam. Tidak wajib seragam. Kalau ada beli, tidak ada usahakan. Baru kita pengajian. Saya akan cerita tentang Isra Mi'raj ini dalam versi yang lain. Aku tidak akan cerita lagi Muhammad dibelah dadanya. Muhammad ditawari ini air putih, ini gelas kosong, mana kopinya? Tidak ada. Ini misal. Yang ada air putih, tidak ada pilihan. Kalau Nabi dulu ada arak, ada susu, diambilnya arak. Ini air gosong, ini air putih lah, enggak. Ini misal. Itu teknik atau cara ustaz profesional minta kopi. Ya, caranya itu. Enggak, gitu. Sibuk kan? Enggak maksud saya ibu jadi sibuk kan? Padahal saya cuman mintanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 peristiwa besar terkait dengan Nabi itu dunia mencatat, tidak tanggung-tanggung. Dunia mencatat terkait dengan Nabi Muhammad. Yang pertama peristiwa hijrah. 13 tahun Nabi di Mekah berjuang mengenalkan la ilaha illallah. Kelaklah yang lainnya, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah inilah. Jadilah nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung. Tidak ada patung itu baca apa-apa. Wesegobu susah. Terakhir Nabi mulai dikepung, diancam bunuh. Pindahlah ke Taif. Taif itu lebih maju dari dulu. Ekonominya lebih bagus Taif itu dari Mekah daripada dulu. Secara logika, kalau orang lebih maju, otaknya justru lebih maju. Pikirannya lebih maju daripada yang terbelakang. Apa kata? Pindah ke Taif. Kalau di Mekah Rasul dihujat, dihina, dicaci. Di Taif dilempar dengan batu. Kalau ibu nanti umroh ada paket Taifnya, nanti ditunjukkan oleh mutawifnya. Kalau mutawifnya tidak menunjukkan, aku nunjukkan. Tuh bu, tengok ada batu, besonian batu tuh.
2 kali storm tu lah besar. Ganjalah dengan 2 buah batu sebesar-besar tas ibu ketua. Besar dikit lagi. Jadi itu tuh batu nak diturunkan Jibril, nak nak diturunkan orang Taif, nak bunuh Muhammad. Batu 2 buah mobil sebelah mobil tu, 2 kali mobil tu, rasulku remuk Nabi Muhammad. Dari puncak bukit Muhammad di bawah itu. Oleh Jibril diganjal batu itu. Kini masih ada sejarah. Saking kejahatnya orang Taif. Itulah Jibril tersinggung, turun kecekkan Muhammad. Kita timpo dengan gunung ini. Lah kata Muhammad, wahum la ya'lamun. Mereka tidak paham itu. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi ya Rabb. Kasih hidayah kepada kaumku. Di Mekah dihujat, di Taif tidak dibunuh, pindahlah ke Yasrib. Dulu belum Madinah, Yasrib. Apa kata? Di Madinah Islam berkembang bukan 10-100 ribuan. Memang luar biasa ibu-ibu. Sampai sekarang nyaman ibadah itu sebenarnya lebih nyaman di Madinah daripada di Mekah. Kita sholat itu lebih nyaman di Madinah daripada di Mekah. Belanja juga model itu lebih nyaman itu. Yang tidak nyaman itu nak belanja tidak ada duit. Di Mekah, di Madinah tidak ada yang nyaman. Ini dicatat oleh dunia. Kenapa? Bingung hitung tahun. Kata Ali kita mulai dari hijrah. Maka kita sekarang sudah 1446 Hijriah. Dihitung mulai dari hijrahnya Nabi. Satu. Yang kedua, haji wada. Haji wada itu haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad. Ibu tahu dah berapa orang membersamai Nabi haji wada? Yang serempak dengan Nabi haji wada, tahu tak berapa orang? 114.000 berangkat. Nengok model itu yang orang Mekah dulu nak bunuh Muhammad, bukan lagi terketut-ketut lah, terkecil-kecil. Ngaku dikiranya Muhammad nak membalas. Nah, dalam khutbah Muhammad mengatakan hazal yaumul mahamah. Hari ini hari penuh kasih sayang. Yang dulu pernah nak bunuh saya maafkan. Yang dulu membenci saya tidak dendam. Hari kena takluk Mekah. Nah, yang nangis itu Abu Bakar. Ngaku ada surat Al-Maidah ayat 3. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Jawab aja aduh supaya lemak di TikTok ni nah. Ada yang hafal? Nah, banyak ibu-ibu yang hafal. Ini kan ditonton orang banyak ini. Tak lemah kita di TikTok ditonton orang beratus gitu. Ada yang hafal? Ada. Nah, yang ditakutkan ini coba nunjuk itu. Al-yawma akmaltu dinakum. Hari ini Allah telah menyampaikan, telah menyempurnakan agama bagi kita, agama Islam. Terima kasih Kak. Padahal aku tadi itu tidak main. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madinah. Nangis Abu Bakar. Kata Umar, ngapain nyemulu ngawak letui kau? Pacak bahasa lembak Umar. Ngaterti deh
Kata Abu Bakar, tertiapi aman agama kalau sempurna, ayat de bakal turun lagi, nabi kak bakal dipanggil nang kuasai. Itu boleh dah. Apa kata 3 bulan sudah itu nabi meninggal. Itu haji wada dicatat dunia. Nah yang ketiga Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini 2 bu, 1 Isra, 2 Mi'raj. Dalilnya beda. Isra di surat Al-Isra, Mi'raj surat An-Najm, An-Najmi. Ayah, ada surat beliau. Nah. Ibu-ibu tahu kelapo? Kelapo tahu kan? Neo deh. Abis kulit sabut, abis sabut saya, abis saya deh kelapa ya, daging kelapo, abis itu ayu. Kira-kira mana yang duluan air dengan saya dalam tuh? Apa airnya duluan apa saya? Kalau sayapnya duluan macam mana masukkan air? Kalau sayapnya duluan, artinya aman air duluan, macam mana naruh sayap? Mana duluan? Ngijo itu pening pala kita. Apalagi nak ngijo Isra Mi'raj. Nah makanya Isra Mi'raj itu dimulai dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Jangan dipikir roman naik, roman naik. Dulu pesawat tidak ada. Macam mana? Itulah Subhanallah, Maha Suci Allah, kuasa Allah. Aman orang beriman tuh tidak segobu. Ini pagar, ini pintu pagar masuk rumah, masuk halaman. Si kak tanam pie, tahu pie? Kak tanam tebu, melambua pie kak lah di bus. Lum tekinyam ada pie manis, pahit pula. Aman tebu kalau ada semeter tebal, lu pulih ada tebu nang pahit manis pula. Cangkul pie pindah ke sika, tebu pindah ke sika. Bebuah sika masih kepahit tulang. Padahal tapan tebu nang manis tadi, ngapa yang itu? Subhanallah. Jadi kalau kita nak mengkaji, apa iya? Bukan kelas kita tuh. Itulah gunanya iman. Orang beriman tuh tidak mesti harus nengok bu. Kita percaya kepada Allah. Lah pernah nengok? Lah belum. Ya ngapa percaya nengok belum? Ya samalah ke Singapura. Lado ke Singapura belum. Percaya udah ada Singapura? Ya percaya. Dari mana? Lah dipetakan ada. Di YouTube ada. Ada gambar singa temu tak ayo. Jadi tidak mesti kita ke situ dengan tanda-tanda dengan pedoman. Nah ini, maka kajian Isra Mi'raj ini dia akan tembus dengan iman. Ketika dasar ini tidak tembus, nanti tidak tembus. Nah yang ingin saya bicarakan Isra Mi'raj cuma 3 baik. Ngaponyo malam, sholat itu memangnya Nabi sebelumnya tidak pernah sholat. Nah yang ketiga, Nabi itu nengok nian atau menyaksikan. Itu yang kita bahas. Pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Laila artinya malam. Kalau la ilah tidak ada Tuhan. Kalau ini kopi. Alang telemak ngopi seorang. Laila berdasarkan kamus artinya malam.
Yang jadi masalah nih ngapu malam. Ternyata kalau malam lebih khusyuk, lebih hening. Suami ditinggal mati istri, seibu-ibunya suami maluan nangis sholat zuhur. Sesedih-sedih ditahan kayaknya. Tapi kalau tahajud galak, iya. Aku tahu keputusan terbaik keputusannya, tapi aku tidak siap. Ada lagi ini berdoa nangis lagi. Suasana malam beda. Ada masalah dengan anak kita terkait dengan apalah misalnya. Janganlah yang buru-buru tunangan tidak jadi, tidak buruknya daripada narkoba kan. Ya Allah, nak aku taruh di mana mukaku ni Allah. Ngapa sampai cak ini baru nak berasal urung ya Allah. Sedih yang gitu. Anak sudah bimbingan, bayar bimbingan 4 juta. Ikut tes CAT tidak lulus. Ya Allah, aku bukan masalah yang 4 jutanya itu Nayama, tapi aku salah anak aku kok tidak bisa jawab soal itu. Kalau hatinya gelap, wah nangis gitu dulu. Itu malam sholat zuhur tidak ada cerita kita nak nangis sholat zuhur. Ngapo suasana siang dengan suasana malam beda. Itu makanya Nabi itu diberangkatkan malam, sehingga Nabi betul-betul menikmati perjalanan ini. Itu. Dan sholat kita tidak banyak yang siang bu, cuma zuhur dengan asar. Maghrib itulah tenggelam matahari. Tidak boleh sembahyang maghrib sebelum matahari terbenam. Isya tambah dalam matahari. Subuh tuh belum suruk tuh nggak terbit. Matahari belum terbit baru kita subuh. Jauh jaraknya dengan suruk tuh. Ini yang sholat sunat, yang siang itu cuma duha, witir malam, sholat tasbih bagusnya malam, sholat tobat boleh siang tapi lebih nyaman biasanya tahajud malam, sholat tarawih tidak ada. Jak mana cik? Jak tarawih. Kak jam 9 itulah malam dia mati karena cak nak nilai nak tidur. Aku siang baik gak ada. Sholat tarawih gak ada. Itu jadi banyak malam sholat. Ngapo lebih nyaman, bukan mau perut kenyang tarawih dah. Itu karena malam. Jadi dari situ kalau kita ingin lebih khusyuk kepada Allah itu malam. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyabasaka. Bukan diangkat makom itu kita jadi camat galau. Siapa yang merintah camat galau gitu, atau jadi lurah galau. Makom mahmudah itu perasaan kita indah bersama Allah. Itu mah. Yang kedua, bahasa Arab itu diterangkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masyabah linuriyahu, untuk kami perlihatkan. Tidak jelas itu surat An-Najm ayat 12. Apa tumarunahu ala mariyaro. Nah, yaro itu melihat. Sahida juga melihat. Sahida itu melihat,
Yaro melihat. Apa bedanya sahida dengan yaro? Ngapa tidak disebut sahida di kalimat ini? Sahida itu sama dengan bersahadat. Asyhadu Allah itu sahida. Bersaksi tapi belum tentu nengok. Contohnya kira-kira di pengadilan. Saudara saksi sehat katanya. Sehat yang mulia. Saudara saksi sudah disumpah untuk menyampaikan kesaksian yang benar. Ya yang mulia. Saudara saksi tidak di bawah tekanan. Tidak yang mulia. Baik. Saudara saksi silakan maju. Saudara tahu ini tanda tangan siapa? Tahu yang mulia. Tanda tangan siapa? Pak Junaidi yang mulia. Kebilau nengok aku neket. Itulah bersaksi kamu. Itu syahidah. Tidak ada nengok itu tuh. Karena tanda tangan aku model itu tiga saksi namanya. Ini tidak nengok kebilau aku neket. Aku niat neket syahidah. Nah itu contohnya supaya jelas. Bukan berarti aku ini pernah tersangka tidak. Gitu. Itu kan sudah contoh. Nah, kalau yaro ini ibu nengok saya nengok ibu-ibu sekalian, itu yaro. Nabi itu nengok nih yang di atas tuh. Macam mana ada manusia yang kepalanya babi, mange. Ngapo kami tidak sholat? Ada manusia tapi kepalanya keledai. Ngapo galak dulu imam. Imam belum sujud, sampai di bawah. Ya loh. Makanya kita bergerak tuh nunggu bar. Allahu Akbar katanya. Baru bergerak. Jangan baru Allah kita lah bergerak. Imam tuh ada yang lambat, ada yang cepat. Itu. Ada imam Allahu Akbar, ini masih di bawah tuh, baru dia tegak. Gitu. Kalau kita tegak dulu itu dulu imam. Gitu. Nengok ruh Nabi Adam, nengok ruh Nabi Nuh. Nengok ruh Nabi Ibrahim dan diceritakan oleh Jibril. Siapa lawan Nabi Nuh itu? Musuh Nabi Nuh itu siapa? Bininya, istrinya musuh Nabi Nuh. Bini Nabi melawan. Kalau ada bini ustaz melawan, bini Nabi melawan. Aku lagi ibu-ibu. Itu nanggung lagi mawa gentong besar dari tabut lain. Untuk apa? Nemon bawa guci dari tanah beli di tabut. Jangan dilawan ribut. Nabi Ibrahim itu lawannya Bakno, Nabi Musa itu lawannya Fir'aun. Itu bapak angkatnya. Nabi siapa? Bapaknya dah, pamannya dah, bininya dah. Wah, kata Nabi, kecil nih ya ujian yang aku nih berarti. Nabi Nuh itu ya Allah. Dalam surat At-Tagabun ayat 14 dikatakan umur Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50. Berapa itu? 950 tahun umur Nabi Nuh. Umur 350 jadi Nabi. 950 kurang 3,5 600 tahun jadi Nabi. Berapa pengikutnya? 80. 600 tahun itu ayat bu. 600 tahun jadi Nabi 80. Teko bini ke anaknya Kanan tidak enggak. Pernah Nabi Nuh dia berdoa dalam surat Nuh ayat 26. Rob la tazar alar ardi minal kafirin dayar. Jangan suruh hidup wong kafir kak Tuhan. Mending kepala. Itulah Tuhan suruh bikin kapal. Selesai kapal disuruh naik. Diajak maroba ino unu kol barbe. Bahasa Nuhnya seperti itu. Tidak bininya. Akhirnya banjir bandang. Saking kebesar banjir pakai namanya At-Tufan. Jangan bikin nama anak At-Tufan banjir besar katanya.
6 bulan bu banjir bu. Yang hidup cuman orang 80 yang bersama Nuh. Itulah maka di Al-Quran itu kita disebut ya Bani Adam, anak keturunan Adam. Yang kedua surat Al-Isra ayat 3, zurriyatan amanu, zuriyat orang-orang yang bersama Nuh. Kita ini anak keturunan rombongan Nuh dulu. Itu. Jadi itu tantangan. Nabi total umur 63 tahun. Umur 20, nikah, umur 40 baru jadi nabi. Cuma 23 tahun jadi nabi. Islam berkembang sampai ke Skyward situ luar biasa. Luar biasa. Ini Nuh 600 tahun cuma dapat 80. Tantangan. Itu luar. Itu ditengok kan. Aduh. Orang yang motong lidahnya deh, nyambung lagi, loh, kata Nabi, ngapo itu? Kata Jibril, itu umatmu. Lah, ngapo umat kata, itu ustaz, pacak ngece, tidak ngerjokannya. Nyuruh orang ke masjid, awak tidak ke masjid. Nyuruh orang berjamaah, tidak berjamaah. Ceramah 2 jam, dapatlah 200. Tantangannya lidah dipotong. Ngapa ke situ? Allah. Jadi berat tantangan. Itu kondisi real ditengok. Gambaran-gambaran itu dimuat dalam hadis yang panjang. Itu. Yang ketiga, apa cuman Nabi kita yang sholat? Apa cuman untuk Muhammad sholat? Kalau menjemput perintah sholat agak bertentangan, sebab sebelum berangkat Nabi sholat 2 rakaat. Turun di Baitul Maqdis, tempat pingsannya Musa. Turun kata Jibril, sholat 2 rakaat. Apa namanya tapankah Baitul Maqdis? Tempat Musa menerima apa namanya tantangan nak nengok Allah. Itu. Jangan lamonian kata Jibril. Pacak bikin status dulu deh, tak usah kata Nabi. Pindah ke Bethlehem tempat lahir Nabi Isa. Itu. Aku nak selfie dulu, tak usah kata. Ke Aqsa, sembahyang lagi di situ dan mengimami arwah para nabi. Luar biasa. Jadi kalau ke atas tuh nerima perintah sholat, lah tapi Nabi sudah sholat. Apakah Nabi-Nabi sebelumnya tidak sholat? Diceritakan Nabi Adam itu sujud 2 tahun. 2 tahun sujud Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nangis. Kata Jibril, tidak cukup kau sujud 2 tahun. 2 sekali itu, sujud kau 2 kali. Nah itu cara sholat Nabi Adam, sujud itu. Maka sujud kita 2 kali. Nabi Sulaiman mati sedang tegak. Ada ahli tafsir mengatakan mati sedang mengawasi para jin lagi membangun rumahnya. Ada yang mengatakan enggak, dia sedang sholat. Dari sholatnya Nabi Sulaiman sambil tegak. Nabi Musa di langit ke-6 turun Nabi Musa nanya. Apa diperintahkan Allah? Sholat berapa kali? 50 kali kata Musa. Ngapa? Naik lagi. Tidak teluk kamu. Umat kami besar-besar daripada umatmu. Tidak sanggup. Berarti Nabi Musa dengan umatnya juga sholat. Umat kami besar-besar. Tidak sanggup. Naik lagi, turun 5. 45 masih banyak kata Musa. Turun lagi 40, kurangkan lagi 35, kurangkan lagi tinggal 5. Itu pun Musa ngomong, itu minta 2 kali setahun. Itu kira-kira kata Nabi turunnya 55, diminta sekali lagi ke habis. Itulah sembahyang kita 5 kali. Apa artinya? Dulu memang para nabi itu sudah sholat. Dan sebelum Nabi Isra Mi'raj, dia juga sholat.
Tetapi yang ingin disampaikan ini, perintah haji melanjutkan Nabi Ibrahim disampaikan lewat Jibril. Perintah zakat melanjutkan Nabi sebelumnya disampaikan lewat Jibril. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang sebelum kita juga puasa. Berarti sebelum Nabi Muhammad juga puasa lewat Jibril. Tapi sholat tidak disuruh lewat Jibril, walaupun sudah dilaksanakan. Allah langsung perintahkan kepada baginda Muhammad. Nah, bagi kita as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya kita. Nah, itulah makanya Isra Mi'raj itu dikatakan menjemput perintah sholat, tetapi yang ingin disampaikan bahwa sholat inilah yang bisa menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ngape masih ada Pak Ustaz? Uang semeyar deh, ramainya masih jak. Nah, percuma baik. Alang kegerot kita ngecek semeyar orang percuma. Ngapa udah itu? Ama kok ini cerita penutup kita. Sholat itu Bu, 3 perbuatan. Bacaan, ingatan, gerakan. Ketiga-tiganya berimplikasi, implikasi, berpengaruh kepada kita. Yang akhlak berkaitan dengan ingatan. Yang pahalo berkaitan dengan bacaan. Yang kesehatan berkaitan dengan gerakan. Pertama, bacaan. Dalam sholat itu ada namanya rukun qauli. Walaupun sholat zuhur, sholat asar, maghrib rakaat ketiga, isya sholat ketiga keempat, itu sir, tapi 4 rukun qauli ini mesti harus berbunyi minimal bisik-bisik. Zuhur itu 4 rukun qauli, asar 4 rukun qauli, maghrib rakaat ketiga, isya 3 dan 4 itu minimal Allahu Akbar, Al-Fatihah, tahiyat, dan salam. Itu mesti berbunyi. Tidak boleh sembahyang zuhur tuh. Tidak boleh. Mesti kabiral boleh, tidak boleh. Tapi Al-Fatihah minimal kedengaran kita dele. Supaya aku pertama supaya khusyuk, yang kedua supaya ingatan kita fokus, yang ketiga supaya ingat rakaat keberapa. Nyo kalau tidak berbunyi itu, nyo kalau tidak ingat rakaat keberapa. At-tahiyat itu berbunyi. Assalamualaikum itu mesti berbunyi. Minimal, tidak boleh. Itu rukun qauli namanya. Terkait dengan bacaan, makin panjang ayat, makin banyak pahala. 1 huruf Al-Quran dalam sholat 120 kebaikan. Maka kalau misalnya sholat subuh, saya kecek lah, kan jangan kaget ini. Bak kemarin aku posting tentang masalah tawa aku umur hari ini belum selesai. Viral itu. Saya sampaikan bahwa sholat subuh itu tidak boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tidak boleh.
Lalu subuh tuh dicatat 2 malaikat. Malaikat malam belum balik, malaikat siang telah sampai. Dari tadi tertidur, terbangun, tidak senang sebut. Cuman kulhu, rugi. Gitu. Makanya cari ayat yang agak panjang. Kita kalau baca ayat panjang, imam misalnya Tabarakadzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa habis itu neter kawan. Jadi rumah menak anyam deh. Lapol bukan ngomong lapol wong lapol. Wah. Pahala baik. Sama pahala namun kita berjamaah itu. Kita kalau ada sembahyang tarawih yang bacaannya lain dari atas kasar ke bawah, tidak itu orang masjid itu. Sembahyang pertama ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jam 10 nggak pernah Iqra-nya. Ayat Allahu Akbar hal ataka haditsus ayat panjang dari Iqra. Sekali ini lama terawih di sini pindahnya itu kita. Nah maka sembahyang wajib maghrib kuliah kulhu isya at-takasur wal asri dikit yang paling gitu. Kalau ada imam yang bacanya bagus, apa susah gitu. Lu kan tak tidur loh, badus mengisau. Nah, itu. Jadi ini gitu. Apalagi subuh enak kita dengarnya suara imam bagus gitu. Nah ini bacaan ibu-ibu juga seperti itu. Kalau sembahyang subuh jangan baca kuliah kulhu. Apa Pak Ustaz? Ya paling tidak sabihis. Sabihis terus tidak apa. Agak panjang dikit. Sabihis lah tidak apa. Bagus. Sabihis. Jangan baca ini. Nggak pahalanya besar. Nah, yang kedua, ingatan itu ke khusyuk. Khusyuk inilah yang tertuju kepada Allah. Maka target sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang perangai jahat itu tidak ingat Allah. Nah, kalau orang ngecek percuma semeyang, rangai masih jahat. Dikecek betul kelak salah, dikecek salah kelak layolah. Dia ingat kepada Allah, tapi perangainya model itu. Maka ingatan ini itu akan mempengaruhi akhlak. Mestinya orang makin khusyuk sholat, dia makin indah akhlaknya. Kalau kita tidak bisa sholat dengan khusyuk, ada yang masalah di hati kita. Asal. Komponen kita ini 3 bu. Yang galak merusak ini bukan badan ini. Badan ini nanggung baik. Ini bukan kita. Kan ditanya mana UJH, nunjuk ini salah. Aku ganti namaku dengan Mukhtar. Mana UJH? Laila. Tinggal Mukhtar lagi. Artinya kita bukan ini. Kita aslinya peruh bu. Ruh kita tuh yang kita asli. Aku yang tidak bisa berubah-ubah. Badan ini berubah. Nah ruh inilah tidak ada beda ruh lanang, ruh tino, ruh orang kaya, ruh orang miskin, ruh pejabat rakyat. Yang jahat deh namanya nafs. Nafs siapa Ustaz? Bukan. Nafs deh jiwa. Yang mati itu bukan badan, tapi jiwa. Kullu nafsin zaik. Setiap yang berjiwa
pasti mati. Bukan ruh yang mati itu. Dari mana Ustaz tahu? Lah, kita nak tidur tuh kan baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu kami hidup, dengan namamu kami mati. Kita tidur, Allah kata Rasul itu mati. Nyawa masih ada, nafas kan ruh itu masih ada. Tapi jiwa kita digenggam oleh Allah, itu disebut mati. Secerewet-cerewet bini kalau sedang tidur, insya Allah tidak akan berbunyi dah. Besok pagi terbangun, Allah balikkan jiwa tuh amrepet lagi. Lah jam 6:30 kak menak sarapan, pergi deh sarapan lah, masak gale jak tadi dibangunkan kan uang gale ngalankannya. Kata gitu. Ngapo puluh Tuhan balikkan jiwanya tadi. Jadi orang tidak khusyuk, orang busuk akhlak itu jiwa. Kalau ruh hidup, maka yang sakit itu kalau tidak jasmani sakit jiwa. Tidak ada orang sakit ruh. Mana ada rumah sakit ruh? Yang ada itu rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa. Tidak ada orang. Minyak motor kuda aja, napi, aku nak rumah sakit. Siapa yang sakit? Siang sakit apa? Sakit roh. Yang sakit itu kalau tidak badan, jiwa gitu. Nah jiwa ini kata Allah, innan nafs la ammar tabis. Sesungguhnya jiwa inilah mengajak kerusakan. Orang yang tidak sembahyang itu badannya sehat, makan banyak, tapi jiwanya yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu. Orang galak ngecek orang tuh bukan badannya bagus, otaknya encer, tapi jiwanya dapat undangan. Dapat ada undangan. Anak sianu terkan yang tua dia, yang SMA dia tahu. Yang pai tamat SMA kok, yang tidak bertunang. Ngapain? Cepat nih. Nuduh anak orang bunting. Kalau benar itu namanya riba, kalau tidak benar namanya fitnah, buruk galau, terserah anak orang. Tidak boleh gitu. Sejak bersetahun deh, 10 kilo. Itu normal. Kalau nyekulu baik, itu tidak normal. Tidak baik-baik dia. Kita yang jiwa kita terganggu. Orang usaha bisnis online, tiap petang paket datang, lehernya yang panjang tuh, tapi suwe. Segala lagi sampai paket nih, PKT-ku. Itu jiwa itu, Bu. Nah ini yang mesti kita rawat karena hadiahnya mahal. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Ujung ayat itu kelak, jannati irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk siapa? Yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang jiwanya tenang. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Ayat yang kita antar tadi, wa'mur ahlaka bisolat, suruh anakmu sholat, keluargamu sholat. Ya, lasar belum? Belum ada uang bank. Itu. Ini contoh. Jadi lasar dulu, boleh. Itu. Bini ngomong laki, laki ngomong bang. Jadi lah main game tuh. Semengsa dulu. Yo. Nak diambil, nak ditumpas, nak disiram. Iya. Ditunggu mana? Iya. Iya, maksudnya gitu. Sego. Tadi aja. Ngapo? Pak Ustaz. Anas yang maju, nak dalak kami kan, nak makan. Allah bantah bu, la nas al karzuk. Jangan mikirkan rezeki.
Ngapo? Nahnu narzukuka, kami yang nunjuk rezeki dia. Amun enggak rezeki dia, semeyang dulu, taat dulu, Allah kasih. Jadilah start. Pak Sianu kita maghrib di masjid, Isya di surau, subuh tukang bangun masih remantulah. Otak kita lah rusak. Sebab kalau kita ngomong rezeki selalu duit. Padahal rezeki itu sehat terus rezeki. Keluarga nyaman rezeki, anak-anak jadi uang gale rezeki, ada yang jadi siapa gitu. Ada orang umur 65 masih pacak masukkan benang ke dalam jarum, modal air liur. Berarti kan masih elok matonya, rezeki lah tuh. Dikasih air kopi, maafnya itu. Ngapo? Diaret. Karena digoreng uang rumah nih. Apa? Kacang dan sebagainya. Apa? Salah. Bang, mie soto tuh wak nih. Kenapa? Kolesterol. Apa ya Pak? Dari kecil kita saru lah tua tambah. Tapi kalau apa makan sate jadi katakan masih pacak makan dian duri ya dah pacak aku makan mendian jadi teka-teka ijat aku makan itu mana ada masalah itu kan rezeki lah tuh. Ada orang bu umur 70 di mana orang pestanya ada, di mana orang sakitnya bezu, di mana orang meninggal ada. Datuk nih sehat terus kata kita, sehat tuh. Tidak serius aku tuh. Aku nengok Datuk nih sering rajin takziah, aduh Datuk nih orang pesta, aman diundang, aku datang. Itulah saya tidak pernah nengok Datuk nih demam. Apa ilmunya tuh? Ilmu apa? Yang pacak sehat terus tuh. Sederhana resepnya aku. Cuman satu aja, jangan sakit. Enjoy itu. Ngapo orang sehat? Karena jiwanya bersih. Kalau jiwa kita bersih, tidak ada urusan dengan orang bu. Tahu dengan maksianmu, ngapo, ngecek nak. Oh, jangan nggak tambah-tambah lagi. Bab makin kita tahu apa dikeceknya, makin sakit di situ. Nggak usah. Kita lagi posting ini di komen, jadilah UJH awak mantan narapidana dan sebagainya. Sering muncul di sini. Cak kayonya ceramah, tai dan sebagainya. Di skip aja, tidak skip nusa indah. Jangan kita nyari sapulan lagi, pening kita lah. Tidak usah. Tetangga kau pula yang ngupat kau stop. Tidak perlu kita tahu tetangga kanan, tetangga kiri. Bahwa kalau kita tahu jadi berubah kita. Tidak usah disambung ya tetangga yang manun. Supaya kita enjoy. Supaya kita enak. Hidup ini untuk enak, bukan untuk saru. Kalau orang busuk hati, busuk jiwa itu bu, dia saru. Ma, adek bobo kak. Sampai nunjuk. Cik belakang, lah kamu kinyam. Lu jangan sak kinyam, lah kakak kudai. Mau nak makan semangkuk pakai nak melangkah, ngebon kita tuh. Ngapuk jiwa yang busuk. Jadi itu intinya. Ngapuk orang sholat masih kelakuannya jahat, itu saja. Yang ketiga gerakan itu tidak boleh rukuk tuh cak ini bu. Rukuk tuh mesti cak ini. Ini kencang kan? Kecuali sakit. Boleh sholat sambil duduk di kursi posat, boleh, tapi ada caranya. Ngapo nyo tidak bisa sujud, itu kuncinya, tidak bisa sujud. Kalau nyo tidak bisa bertegak, Allahu Akbar kata imam, Allahu Akbar, duduk. Maksud tegak cak ini tidak tahan untuk takbir baik. Aku tidak tahan nian, boleh, Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Kalau nyo cuma tidak bisa sujud, usahakan tetap tegak. Nyo tidak bisa sujud, kakinya tidak baca dilipat gara-gara patah misal di pen. Tegak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabirau masih tegak, Al-Fatihah masih tegak, ayat pendek masih tegak. Allahu Akbar kata nak ruku ni duduklah. Allahu Akbar, ruku. Model ini. Ngapo? Kalau ikut ruku lah, sujudnya tuh tinggi dari ruku lah. Allahu Akbar dia, ruku dia. Nah, sampai Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar sujud. Ini sujud model ini. Nih. Tinggilah sujud daripada ruku ijazah. Makanya ketika ruku dia duduk. Allahu Akbar. Ruku gini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya model ini. Itu kalau nak duduk itu gerakan. Hidung, kening dihitung satu nak sujud. 7 anggota badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jari-jari kaki ini menghadap ke kiblat. Tidak boleh 9. Allahu Akbar. Ini 9 ini tidak boleh kena ke lantai. Itu sujud. Siku ini yang lanang merenggang. Yang tidak masuk kita. Itu gerakan. Sujud, kata Dr. Aisyah Dahlan, ada darah yang tidak pernah sampai ke sini kecuali dalam bentuk sujud yang lama. Maka sujud itu minimal baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ikak jadi duduk lama. Itulah kita galak kelelahan sholat itu. Tidak kita ini gerakan. Bapak Ibu yang saya hormati, asal sebentar lagi. Ibu BKMT nunjuk-nunjuk. Maksudnya jangan sampai bolong kalau itu. Demikian, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Pakai doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu